Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Desaldi. Saya akan mempresentasikan tugas final perkembangan arsitektur. Topik yang saya ambil yaitu arsitektur modern. Definisi arsitektur modern. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsitektur modern dapat dipisahkan menjadi dua kata, yaitu arsitektur yang berarti seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan dan sebagainya, serta modern yang berarti terbaru dan mutakhir. Maka secara harfiah, arsitektur modern dapat diartikan sebagai seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan yang terbaru atau mutakhir. Sejarah arsitektur modern. Arsitektur modern mulai berkembang sebagai akibat adanya perubahan dan perkembangan dalam teknologi kebudayaan yang dihubungkan dengan revolusi industri pada tahun 1600 sampai 1863. Adapun tenggang waktu pada perkembangan arsitektur modern dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, periode 1 tahun 1900 sampai 1929. Pada periode ini dimulai pada tahun 1017 bersamaan dengan hancurnya sarana prasarana dan ekonomi pada masa itu. Faktor terbentuknya ruang juga dituangkan pada faktor komposisi, rasio dan dimensi manusia. Kemudian berkembang konsep free plan atau universal plan, yaitu ruang yang ada dapat dipergunakan. Periode 2 yaitu pada tahun 1930 sampai 1399. Periode ini perkembangan arsitektur modern sampai seluruh Eropa, Amerika dan Jepang masing-masing mempunyai perbedaan dari iklim, keadaan tanah, tradisi yang dapat mempengaruhi apresiasi bentuknya. Perkembangan metode hubungan ruang, bentuk, bahan struktur tidak lagi bersifat universal, akan tetapi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tempat atau lokasi di mana bangunan itu didirikan, dan dengan karakteristik daerah tersebut, karakteristik bentuk dan tampilan dengan gaya international style atau universal style. Dari arsitektur modern pada periode ini diwarnai oleh tipe-tipe tampilan baru, yaitu tampilan dengan memperhatikan penggunaan bahan-bahan lokal setempat. Periode 3. Pada periode 3 ini, perancangan tidak hanya mempertimbangkan bagian dalamnya saja, tetapi juga hubungannya dengan keadaan lingkungan bangunan tersebut akan berdiri. Misalnya iklim bangunan yang tercipta mencerminkan hubungan yang erat dengan teknologi. Hal ini terlihat dari penggunaan produk baru pada masa itu, seperti baja aluminium, metal dan beton percetakan. Penggunaannya dapat dibagi menjadi dua prinsip dasar, yaitu yang berbeda, yaitu dilihat dari segi keindahan eksterior dan interior atau estetika. 2. Dilihat dari metode produk efisiensi. Selanjutnya, ciri-ciri arsitektur modern. Ciri-ciri arsitektur modern antara lain: yang pertama, terlihat memiliki keseragaman dalam penggunaan skala manusia. Kedua, bangunan bersifat fungsional, yaitu sebuah bangunan dapat mencapai tujuan semaksimal mungkin bila dipergunakan sesuai dengan fungsinya. 3. Bangunan sederhana dan bersih, berasal dari kubisme dan abstrak yang terdiri dari bentuk-bentuk aneh akan tetapi memiliki dasar segi 4. Keempat, memperlihatkan konstruksi. Yang keenam, pemakaian bahan pabrik atau industrial dapat diperlihatkan secara jujur dan tidak diberi ornamen. 6. Interior dan eksterior bangunan terdiri dari garis-garis vertikal dan horizontal. Yang ketujuh, konsep open plan, yaitu konsep yang membagi dalam bentuk elemen struktur primer dan sekunder. Open plan bertujuan untuk mendapatkan fleksibilitas dan variasi di dalam bangunan. Selanjutnya, salah satu tokoh arsitektur modern dan karyanya, yaitu Le Corbusier. Contoh karya atau ciptaannya itu Villa Savoye. Ia juga adalah seorang perancang perkotaan, pelukis, pemahat, penulis, dan perancang perabot. Le Corbusier dikenal sebagai salah satu orang pertama yang menyadari pengaruh mobil terhadap
terhadap bentuk dan rancangan pemukiman manusia. Ia tidak menyukai segala bentuk hiasan ornamentasi pada bangunan, dan pernah mengatakan bahwa semua bangunan seharusnya berwarna putih. Beberapa karya arsitekturnya yang terkenal di antara Villa Savoye, Unité de Habitation, dan Chapelle Notre Dame de Haut. Bentuk dan penampilannya. Arsitektur modern. Secara psikologis, manusia secara alami akan menyederhanakan lingkungan visual untuk memudahkan pengertian dan pemahaman. Semakin sederhana dan teraturnya suatu wujud, maka makin mudah diterima dan dimengerti. Bentuk dan penampilan pada arsitektur modern merupakan bentuk-bentuk yang geometris dan mudah dikenal. Kesederhanaan, kemurnian, kerapian, dan ketelitian dari bentuk serta penampilan tersebut merupakan karakteristik serta konsep dari arsitektur modern. Walaupun dalam bentuk yang abstrak, bentuk tersebut akan menunjukkan ekspresi dan kejujuran. Elemen-elemen dari bentuk arsitektur modern bersifat puris atau bentuk-bentuk yang selalu diulang. Kesederhanaan pada bentuk dan keterampilan merupakan ekspresi kejujuran serta nilai estetika pada arsitektur modern. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.